Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu Guru. Iya, pada hari ini pada pagi hari ini kita akan melaksanakan diseminasi budaya positif dari Bapak Immanuel Sinaga. Iya, yang pertama di sini acara kita yang pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua doa yang dibawakan Ibu SS. Yang ketiga kata sambutan dari Vokasi Kurikulum. Yang keempat materi dari Bapak IS. Kemudian yang kelima sesi tanya dari Bapak Ibu Guru. Ya, yang pertama kita di sini menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami undang untuk Bapak Ibu Guru untuk bangkit berdiri. Kita berdoa yang dibawakan Ibu S. Boleh. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat hari ini Tuhan, kami merasakan nafas kehidupan yang sangat besar dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dalam mendengarkan, yaitu tentang tentang penelitian. Ya Bapak, apapun rencana dan penelitiannya semoga bermanfaat bagi kami semua. Apapun aktivitas kami pada hari ini, kiranya berkati dan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur padamu. Amin. Terima kasih. Acara berikutnya kata sambutan dari Vokasi Kurikulum, kami persilakan. Iya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur dari Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam mendiskusikan, dalam melaksanakan segala kegiatan yang dilimpahkan kepada kita. Ya, jadi pada hari ini
kita sama-sama dikumpulkan oleh Bapak Immanuel Sinaga dalam rangka penelitian ataupun pelaksanaan dalam kelanjutan pembelajaran yang diberikan kepada beliau untuk menindaklanjuti tentang budaya positif yang akan dia laksanakan di sekolah kita. Jadi untuk itu Bapak Ibu, mari kita sama-sama membantu, mari kita sama-sama mendukung supaya pekerjaan yang dilakukan oleh teman kita bisa berjalan dengan baik dan itu bisa terlaksana dengan sukses ke depan. Mudah-mudahan nanti Bapak ini bisa memberikan contoh yang baik untuk kita dan manfaat yang sangat bagus untuk sekolah kita ini, begitu juga untuk anak-anaknya, ya, atau siswa-siswa kita yang akan kita ajar ke depan, yang bisa sebagai sumber informasi buat kita dalam melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini. Jadi kalau kita berbicara tentang budaya positif, secara otomatis kita itu akan melakukan segala sesuatu dalam hal-hal yang positif. Begitu juga dalam tingkah laku, begitu juga dalam pelaksanaan sehari-hari. Jadi kalau budaya positif itu sudah kita laksanakan dari dalam diri kita, maka itu nanti bisa juga mengalir kepada siswa kita ini nanti. Jadi mudah-mudahan nanti informasi yang diberikan oleh Bapak Immanuel Sinaga kepada kita tentang budaya positif yang akan kita tularkan kepada siswa kita, itu nanti bisa kita lihat dan bisa kita camkan dan bisa kita kerjakan di tengah-tengah sekolah kita ini. Dan bermanfaat juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi marilah sama-sama mendukung dan sama-sama membantu supaya pekerjaan kita ini menjadi lebih baik ke depan untuk nama kebaikan daripada SMP Negeri 1 Dolok Pardamaian ini. Untuk itu kami serahkan kepada Bapak Yes, semoga dalam melaksanakan pekerjaan ini Pak, kebetulan Bapak Kepala Sekolah tidak boleh berhadir pada saat ini karena tugas lagi mengikuti pelatihan di Barapat, maka kita bersabar dan mudah-mudahan juga pekerjaan yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah bisa berjalan dengan lancar. Maka untuk ini kami yang mewakili sebagai wakil kurikulum dan dinampingi oleh Bapak Wakil Ketua sebagai pendampingan ini, maka kami harapkan kita berjalan dengan sebaik mungkin. Dengan besar harapan kami, walaupun Bapak Kepala Sekolah tidak boleh berhadir pada saat ini, supaya Bapak berusaha hati, jangan merasa kendor di dalam melaksanakan segala tugas-tugas Bapak. Oke, demikian saja mungkin yang bisa kami sampaikan untuk sepatah dua patah kata dalam mendukung segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Immanuel Sinaga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak Wakasih. Iya, inilah saatnya acara selanjutnya, yaitu kita akan menerima materi ataupun diseminasi budaya positif dari Bapak Immanuel Sinaga. Kita berikan tepuk tangan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pertama sekali kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan ridho-Nya lah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Yang saya hormati
Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan sekaligus Pembina OSIS yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat dan Bapak Ibu staf pegawai, karena dari sini Pak Siagian sebagai pegawai kita. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu buat kesediaan waktunya. Dalam hal ini saya akan menyebarluaskan. Ini kata diseminasi, saya juga baru dapat ini di grup penggerak ini. Ketika kawan-kawan bilang diseminasi Pak sudah Pak, apa diseminasi itu gitu ya? Kemudian saya cari informasinya, diseminasi itu menyebarluaskan, ya, menyebarluaskan ide-ide atau gagasan-gagasan penting. Ya, jadi dalam hal ini saya bukan bikin seminar, tapi ini menyebarluaskan budaya positif. Ya, lalu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Simalungun. Kemudian ada pengajar praktik saya perkenalkan lewat gambarnya, fotonya Bapak Jesmandro Tambunan. Sekaligus Bapak ini Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Girsang Sipangan Bulu. Kemudian di atasnya pengajar praktik ada namanya fasilitator. Fasilitator saya Bapak Johannes Marbun. Bapak ini juga kepala sekolah di SMK Negeri 1 Tapanuli Tengah, Sibolga. Kemudian ada satu lagi di atasnya di Bapak Ibu yang namanya instruktur, itulah paling tinggi. Instruktur itu yang mendampingi kami dalam hal elaborasi, mereview kembali pembelajaran dari satu modul. Instruktur kami berganti-ganti dia dari setiap modulnya. Setelah perkenalan singkat mengawali pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Pada aksi nyata ini saya akan membuat kesimpulan penerapan budaya positif di sekolah. Di antaranya membuat daftar keyakinan kelas terlebih dahulu. Kemudian melakukan segitiga restitusi. Kemudian menseminarkan atau mendiseminasikan budaya positif pada rekan-rekan guru di sekolah. Ya, jadi ada poin tertentunya yang mau saya sampaikan. Yang pertama keyakinan kelas. Yang kemudian yang kedua itu penerapan segitiga restitusi. Kemudian saya juga akan menjelaskan 5 tugas kontrol guru. Oke, lanjut. Ya, paradigma perubahan. Perubahan paradigma terjadi ketika pandangan dunia yang sudah mapan digantikan oleh pandangan baru yang menggantikan cara kita memahami dunia. Proses ini sering dipicu oleh ketidaksesuaian antara hasil penelitian dan prediksi berdasarkan paradigma yang sudah ada. Jadi paradigma ini akan selalu mengalami perubahan ya Bapak Ibu ya, tidak stagnan dia, tidak jalan di tempat, tidak monoton. Kemudian pembelajaran paradigma baru mencakup pemetaan standar kompetensi, merdeka belajar, kemudian asesmen kompetensi minimal sehingga menjamin ruang yang lebih leluasa bagi pendidik untuk merumuskan rancangan pembelajaran dan asesmen sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Ya, dalam hal ini berarti yang ditekankan itu pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi. Mungkin di pertemuan berikutnya nanti kalau bisa kita diskusi kecil-kecilan bagaimana itu yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Ini memang agak sulit memperlakukannya di kelas. Karena apa? Karena kita harus memahami terlebih dahulu Bapak Ibu kemampuan peserta didik kita. Berarti di awalnya kita membuat diagnostik awal untuk melihat si A, si B, si C sampai semua siswa yang di kelas itu bagaimana kemampuan si A. Kemudian dari situ bisa kita membuat pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan si anak itu. Ya, jadi mungkin agak sulit melaksanakannya, tapi tuntutan pemerintah memang inilah pembelajaran diferensiasi inilah seharusnya yang kita laksanakan di proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu. Next. Ya, masuk kita Bapak Ibu ke disiplin positif. Disiplin positif yakni pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai dari setiap anak didik kita yaitu dengan mengenal profil pelajar Pancasila. Yaitu yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, gotong royong. Yang keenam, kreatif. Ini seharusnya guru yang dimaksud di kelas 7. Iya. Sudah bisa kita mulai Bapak Ibu mengawali dan mengakhiri pembelajaran di kelas 7 itu. Kita nyanyikanlah profil pelajar Pancasila ini. Dengan sendirinya nanti anak-anak melakukan sesuatu pun dia pasti akan tidak jadinya ini profil pelajar Pancasila ini. Ya, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu. Ya, ya. Di tahun ajaran baru nanti di sekolah kita kelas 7 dan kelas 8 sudah masuk ke kurikulum merdeka. Ya, ada baiknya mengawali dan mengakhiri pelajaran. Kita nyanyikan lagi Bapak Ibu, nyanyi profil pelajar Pancasila. Oke, next. Adapun yang menjadi tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini, yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Ya, jadi dalam hal penentuan visi sekolah, seperti yang sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya Bapak Ibu, visi sekolah itu harus berpihak pada murid. Kemudian hari ini tambahkan dia harus mencakup budaya positif. Apa itu budaya positif sebenarnya? Budaya itu kebiasaan. Berarti kebiasaan-kebiasaan atau hal yang bersifat baik atau positif. Nanti kita masuk ke dalam contoh-contoh kalimatnya Bapak Ibu. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, tujuannya yaitu menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui kebiasaan-kebiasaan positif. Yang keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Keyakinan kelas ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Ya, sebelum masuk ke sini, keyakinan kelas itu setiap kita wali kelas sudah ada membuat kesepakatan kelas, ya kan? Ya, ternyata Bapak Ibu yang kita buat itu lebih tepatnya adalah keyakinan kelas namanya, bukan kesepakatan kelas. Kenapa kita dianjurkan memakai kata keyakinan? Karena berdasarkan kata yakin, maka setiap warga kelas, kalau kita warga kelas berarti siswa dan guru, sudah memiliki masing-masing keyakinan dari dalam dirinya. Jadi dia melakukan sesuatu itu karena ada keyakinannya, gitu, bukan karena peraturan atau kesepakatan. Gitu. Jadi saya juga termasuk melaksanakan di awal tahun ajaran baru tahun yang lalu, saya bikin namanya kesepakatan kelas. Ternyata tidak tepat itu namanya. Jadi kita hari ini sudah dapat hal baru. Kita ganti lagi Bapak Ibu di tahun ajaran baru nanti namanya keyakinan kelas. Ya, karena kalau kita bikin namanya keyakinan kelas, berarti setiap warga kelas nantinya melakukan hal apapun dia itu sudah tersadar karena sudah terlahir dari dalam dirinya, berdasarkan keyakinannya lah dia melakukan tindakan seperti itu. Kemudian ini motivasi perilaku manusia. Ya, ada 3. Yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Mungkin hal baru yang belum pernah kita dengar yaitu restitusi. Ya, kalau hukuman ini sudah biasa kita laksanakan ini, ya kan?
ada siswa yang bermasalah, kita langsung menghukum. Itu nanti selanjutnya, yaitu 5 tugas kontrol guru. Kalau konsekuensi, ini bisa bernilai positif. Dia melakukan suatu tindakan, konsekuensinya tidak harus negatif ya, bisa positif. Contoh, kalau dia melakukan tindakan, kalau saya kasih contoh yang dia memiliki konsekuensinya positif. Kalau dia ke sekolah, kemudian ada temannya yang tidak berpakaian lengkap, kemudian kalau si A ini meminjamkan kelengkapannya ini kepada temannya yang tidak lengkap itu, contoh dia seni, contoh dia kasih kopi, gitu. Ada nggak konsekuensinya yang bernilai positif di situ? Ada. Si anak si B tadi yang dikasih pinjaman tadi kelengkapan itu, dia tidak dihukum jadinya, gitu. Jadi tindakan konsekuensi itu tidak harus bernilai negatif. Kalau dia hukuman tadi sudah pasti negatif itu sifatnya. Kalau konsekuensi bisa positif, bisa negatif. Kemudian kalau restitusi ini seperti solusi yang diberikan kepada orang yang bertindak salah, gitu. Orang yang jalan keluar lagi diberikan restitusi. Jadi contohnya kita ambil satu untuk hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Ya, siswa kita kan sering dia ngeles, bersalah pun dia bisa menyembunyikan kesalahannya. Itu hukuman. Tapi di poin konsekuensi, murid harus menaati peraturan. Restitusinya, murid atau anak mampu memecahkan masalah. Jadi kalau dia sudah pernah bermasalah, restitusinya, ya kemudian hari dia jangan lagi melakukan kesalahan itu. Kalau dia restitusinya, itu juga lah sampai poin yang ke bawah Bapak Ibu. Tiba-tiba anak tidak diharapkan atau sangat melukai. Kalau di konsekuensi dia sudah diketahui masuk akal, direstitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Jadi di tahap terakhirnya dia sudah mampu restitusi, memberikan solusi, ya, jalan keluar kepada temannya. Next. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang paling mendasar itu yang nomor 1. Apapun ceritanya, selama dia yang namanya manusia, yang utama itu adalah bertahan hidup. Kebutuhan makanan dan minuman, sandang dan pangan. Itu kebutuhan kita yang paling mendasar, yang paling utama. Yang kedua ada namanya kasih sayang dan rasa diterima. Iya, manusia membutuhkan rasa kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebebasan. Ini maksudnya kebebasan yang di sini, kebebasan yang bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Bukan kebebasan yang sesuka hati. Kemudian yang keempat ini kesenangan, sudah pasti. Setiap manusia sangat membutuhkan juga yang namanya kesenangan. Yang terakhir, inilah puncaknya, penguasaan. Ketika dia sudah berhasil, sudah memiliki segala sesuatunya, maka situ dia sudah masuk ke poin penguasaan. Artinya dia sudah bisa memegang kendali. Dalam hal ini, ya ini tadi saya sampaikan. Dalam hal ini, hal yang paling penting kebutuhan dasar kita adalah untuk bertahan hidup. Oke, next. Posisi kontrol guru, ya ini Bapak Ibu kita sama-sama memahami dulu posisi kita. Ada 5 posisi kontrol guru. Kira-kira dari yang kelima ini poin yang mana yang sering kita laksanakan Bapak Ibu? Apakah kita sebagai pemberi hukuman? Iya. Kita nggak bisa kita pungkiri dong. Lagi saya, ternyata yang saya lakukan selama ini kurang tepat itu. Kita langsung memberi hukuman kepada anak. Ada anak yang bermasalah, yang bikin tindakan yang salah, kita langsung otomatis menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Nah ini, kau pun, kenapa pula kau ganggu temanmu? Kita itu namanya situ membuat rasa bersalah. Si anak memang udah bersalah, tapi tanpa pun kita membuat dia merasa bersalah, sebenarnya dia sudah mau mengakui. Tapi kita sering juga membuat ini, membuat rasa bersalah ini, ya kan?
Yang ketiga sebagai teman. Iya, ini kalau boleh, saya juga lagi berupaya ini. Ada baiknya rupanya Bapak Ibu, posisi kontrol guru itu yang 1, 2 itu kita hindari. Yang ketiga lebih mantap sebagai teman. Karena kita yakin kalau anak itu sudah bisa menganggap kita sebagai teman, dalam hal mengajar kita, anak itu lebih suka dengan kita daripada kita menghukum dan memberi rasa bersalah. Yang keempat, pemantau. Ya, pemantau ini harus berdasarkan bukti. Ya, harus ada apanya, pegangannya. Kau di tanggal segini buat salah, berarti harus ada kita bikin catatan kita. Yang terakhir, manajer. Ini yang baik Bapak Ibu. Mari kita berlomba-lomba bersama-sama. Posisi kontrol guru kita upayakan sebagai manajer lah kita, memanajemen kelas atau siswa. Berikut keterangannya. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik ataupun verbal. Ya, jadi hukuman itu tidak melalui fisik Bapak Ibu. Ya, kita suruh mereka lari di lapangan, bukan hanya itu. Lewat kata-kata pun rupanya itu sudah termasuk sebagai penghukum. Yang biasa dilakukan penghukum biasanya menghardik dengan suara yang kuat. Kemudian menunjuk-nunjuk. Menunjuk. Padahal kita tahu tuduh-tuduh si pangaran yang enak kan. Kalau tuduh-tuduh jolma itu nggak enak itu. Tuduh-tuduh si pangaran yang enak. Kemudian menyakiti. Kemudian ada menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahannya berulang-ulang, lalu perilakunya ternyata semakin agresif. Iya, jadi kita nggak heran kalau anak kita ada yang bandel. Selama ini kita lakukan tugas kita sebagai penghukum, ternyata anaknya makin agresif. Ya, termasuk itu SD mungkin ya, capek dia mendidik siswanya di kelas 97. Ternyata tidak bisa lagi terus salah itu. Kita maki-maki dengan suara yang kuat, kita hukum sampai kita panggil orang tuanya nangis-nangis. Ternyata tidak, ya. Ternyata katanya memang siswa ini semakin agresif, gitu. Karena dia makin merasakan tidak mendapat rasa kasih sayang, mendapat kurang perhatian dia. Next. Yang kedua, yaitu membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Karena kita mau menuduh dia bersalah, maka suara intonasinya berbeda dengan penghukum tadi. Kemudian yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, ya. Kemudian menunjukkan kekecewaan mendalam. Iya, kau pernah, itu dia kan. Kita mulai mendalam dia banyak bahasanya. Kita berupaya membuat dia betul-betul merasa bersalah. Dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal, tidak berharga. Iya. Semakin kita banyak mengeluarkan kata-kata menyudutkan dia, ternyata anak itu merasa makin down dia. Dia merasa saya siswa gagal rupanya, gitu dia jadinya. Jadi kita coba juga berupaya ini kita hindari membuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga, sebagai teman, air yang mantap. Kayak Bu Sri ini Bapak saya tengok ini sama guru yang lain juga, yang perempuan umumnya bisa dia bertindak sebagai teman kepada siswanya. Saya salut. Ya, saya salut kalau ada guru yang bisa bertindak seperti itu. Dan saya juga sejauh ini sudah berupaya mengurangi marah-marah dan kita berupaya menjadi seorang teman. Ya kan? Ketika bisa kita datang ke kelas, anak itu bahagia Bapak Ibu, berarti kita berhasil. Berarti kita guru yang ditunggu-tunggu. Tapi kalau pas kita ke kelas, nggak lupa IS, matematika dibawa roh katanya. Berarti kita masih guru yang ditakuti, ya, masih guru yang ditakuti, bukan guru yang dianggap sebagai sahabat atau teman. Guru pada posisi teman tidak akan menyakiti murid. Iya, namanya teman ya kan? Namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif, iya, ajakan untuk melakukan hal positif. Kemudian mengontrol murid persuasif yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid akan tergantung
tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Iya, pasti dia ada rasanya aku cerita dulu lah sampai begitu. Minta pendapat dengan itu dulu lah. Apa yang harus aku lakukan? Iya, jadi ada pertimbangan pada murid. Kemudian yang keempat, sebagai pemantau, guru pada posisi biasanya melakukan pengawasan atau memantau muridnya melalui catatan. Ya, ada pegangan kita, catatan kita Bapak Ibu. Kalau kita sebagai pemantau, ini termasuk yang kalau guru kan ada siswa yang terlambat, ternyata harus itu di situ Bapak. Itu di situ. Jadi nggak bisa kita nanti bilang sama si A, kau terus terlambat. Padahal kita nggak ada sama kita. Tapi kita bisa menunjukkan, ini Bapak tengok catatanmu ini lah. Rupanya kau yang hari Senin yang lalu juga terlambat ya. Itu dia sebagai pemantau. Ya, ada catatannya. Kemudian dampak pada murid, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapat hadiah atau mendapat hukuman. Iya, jadi bukan cuma yang siswa yang nakal atau yang bermasalah yang kita proses. Padahal pemantau, kalau boleh, siswa yang berprestasi, yang melakukan hal positif, kita kasih apresiasi. Ya, apresiasi bukan hanya lewat uang ya Bapak Ibu ya, bisa lewat alat tulis, ya, bisa lewat jajanan, itu mungkin. Kemudian yang terakhir, sebagai manajer yang tadi saya sampaikan, mari kita berlomba-lomba membuat posisi kontrol guru yang paling mantap itu, yang paling diinginkan itu, yang paling bagus itu adalah sebagai manajer. Guru di posisi ini berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh, berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Ya, ini kan nilai kebajikan ada banyak ya Bapak Ibu ya. Ada dari mulai saling menghargai, ya, kemudian kesopanan, kesenangan, itu termasuk nilai-nilai kebajikan itu. Lanjut, itulah kelima tugas kontrol guru. Masuk kita Bapak Ibu ke keyakinan kelas, ya, supaya kita mantap nanti membuat keyakinan kelas kita. Setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif adalah hal yang pertama yang perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip dasar bersama di antara para warga kelas, yaitu siswa beserta wali kelasnya, untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Ya, jadi membuat keyakinan kelas ini kita minta ini pendapat anak-anak, jangan langsung kita menyebutkannya. Keyakinan kelas yang kita bentuk yang pertama, kalau apa? Ini kalau langsung masuk ke poin itu berarti kita belum berhasil membuat keyakinan kelas kita. Jadi dasarnya untuk membuat keyakinan kelas itu kita sharingkan kepada anak-anak. Jadi di sini adalah tujuannya di sini gurunya enak, siswanya juga enak gitu. Kalau kita sendiri yang membuat peraturan kelas yang kita sebut dari kesepakatan, mungkin hanya keinginan kita yang kita utamakan, ya. Tapi sini kita harus sepakati apa tugas guru di kelas itu, apa tugas siswa. Ya, jadi gurunya bisa menambah tugas siswa, siswanya juga bisa mengutarakan apa baiknya tugas guru di kelas itu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan atau kesepakatan kelas saja? Ya, itu tadi sudah saya terangkan di depan tadi. Itu jawabannya. Karena suatu tindakan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus melakukan begini atau begitu. Ya, jadi sudah bisa lah Bapak Ibu untuk tahun ajaran baru nanti
kita geser kata kesepakatan itu menjadi keyakinan kelas. Iya. Supaya masing-masing warga kelas betul-betul yakin melakukan segala sesuatu itu dari dalam dirinya. Berikut cara pembuatannya. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 7 langkahnya Bapak Ibu membuat keyakinan kelas itu. Ya, bukan langsung 1 hari langsung jadi keyakinan kelas, bukan ya. Ini yang pertama dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Iya, ini masih umum dia. Kemudian yang kedua, kita ubahlah pernyataan itu ke dalam kalimat positif. Contoh, yang pertama tadi kita bikin keyakinan kelas, tidak boleh alpa. Nah, kata tidak boleh itu kita ubah menjadi kalimat positif. Berarti setiap siswa harus hadir setiap harinya. Ya, jadi kata tidak kita ubah menjadi kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, singkat, mudah diingat. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Kemudian warga kelas ikut berkontribusi. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir, ini poin yang penting juga, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Iya. Mungkin hari yang kurang tepat, seiring berjalannya waktu, keyakinan kelas itu bisa kita tinjau Bapak Ibu. Ya, ada poin tertentu yang harus kita tinjau, artinya kita ubah redaksinya. Kita ubah redaksi keyakinan kelas itu. Gitu. Jadi ini keyakinan kelas tidak harus berlangsung 1 tahun, itu terus tidak. Bisa kita tinjau ulang. Ya, berdasarkan seiringnya waktu berjalan. Menurut Ki-Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintahkan dirinya sendiri. Restitusi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Restitusi proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ya, itu yang diutarakan oleh Gosen ya pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 2004. Segitiga restitusi, ini juga yang terakhir saya rasa dalam paparan saya Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Yang pertama, proses menciptakan kondisi bagi peserta tadi memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih baik atau kuat ketika kembali pada kelompoknya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Iya. Jadi kalau ada siswa kita yang bersalah Bapak Ibu, tak langsung lagi kita anopari, ya, atau menangani dengan fisik. Yang pertama rupanya harus kita stabilkan dulu identitasnya. Apa maksudnya menstabilkan identitas? Ketika dia berbuat salah, jangan langsung kita fokus ke kesalahannya, tapi kita stabilkan dulu. Lewat apa? Kalimat. Ya, bukan hanya kamu sendiri nak, satu-satunya orang di sekolah ini yang pernah berbuat salah. Nah, ini termasuk menstabilkan identitas dia. Nanti ditariklah ke dalam dirinya. Jadi dia semakin menyadarkan dirinya. Atau bisa juga bapak juga suatu siswa pernahnya berbuat seperti itu. Seperti itu berarti kan? Berarti bukan cuma saya. Gitu. Itu kalimat menstabilkan identitas. Kalau sudah bisa kita mengutarakan itu, tariknya ke dalam dirinya, baru bisa kita masuk yang kedua. Kita validasilah tindakan yang salah itu. Sadarnya kau yang kau lakukan itu salah. Iya. Ketika kita bisa bersuara seperti itu, sudah ditariknya ke dalam dirinya, maka dia sadar sendiri. Iya Pak, saya akui salahnya saya Pak. Sampai saya tarik baju teman saya misalnya, koyak kecil bajunya, ya saya merasa bersalah di situ Pak. Kemudian yang ketiga, kita kaitkanlah ke keyakinan kelas kita Bapak Ibu. Gitu. Kita kaitkan ke keyakinan kelas. Jadi kalau kau sudah merasa bersalah, kira-kira pada poin berapalah keyakinan kelas kita yang kau langgar itu nak? Pada poin kelima Pak. Siswa tidak boleh berkelahi atau saling menghargai, contohnya. Jadi dia langsung menarik diri sendiri. Berarti saya buat bersalah, keyakinan kelas saya langgar pada poin sekian. Setelah itu barulah kita minta permintaan apanya, kelanjutannya.
Setelah kamu sadari, kira-kira ke depannya apakah kamu lagi salah minta? Tidak. Tapi sebelumnya harus kalau dia berkelahi harus meminta maaf kepada siswanya ya. Di sini Bapak Ibu ada saya bikin satu contohnya. Ini hanya contoh aja ya. Contoh penerapan segitiga restitusi. Ya ini siswa kelas 1 ini saya pakai apa yang modelnya. Coba kita dengarkan. Bisa nggak kedengaran ini? Pakai mic saya bikinnya. Satu, genetik, ya. Genetik dalam hal ini dia redaksinya dia tidak mengerjakan tugas matematika, ya. Jadi saya panggil dia ke ruangan guru atau ke TK. Jadi bukan langsung di kelas. Gitu saya panggil karena selama ini saya tahu dia siswa yang rajin. Ternyata satu hari dia nggak mengerjakan PR matematika, maka saya panggil, saya tanyakan alasannya. Kenapa kamu nggak mengerjakan tugas matematika? Rupanya ada alasannya. Dia tidak mengerjakan tugas matematika karena asik menonton TV. Iya, pulang sekolah dia nonton karena sekedar kosongannya katanya. Jadi dia kelupaan, siap makan malam langsung tidur. Gitu. Jadi setelah saya tahu informasinya itu karena itu alasannya, kan kita libatkan yang pertama tadi, saya bilang identitas. Iya, Bapak juga pernahnya sebagai siswa saya bilang. Bapak juga pernahnya nggak mengerjakan PR, gitu. Tapi Bapak tanyakan, nggak mengerjakan PR itu hal yang baik atau tidak? Tak baik Pak, itu hal yang salah, kata genetik. Ya, kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Kemudian kita kaitkan lagi ke keyakinan kelas. Di keyakinan kelas kalian ada nggak poinnya itu yang pelanggar? Ada Pak katanya. Betul di kelasnya ada di keyakinan kelasnya. Poin nomor sekian Pak yang saya langgar. Gitu. Masuklah kita ke menanyakan keyakinannya. Oke, kau sudah mengakui kesalahanmu, berarti hari berikutnya bagaimana tindakanmu? Saya akan, ya, itu jawabannya. Saya akan melaksanakan PR saya Pak. Bukan hanya dari Bapak aja, tapi dari semua guru. Saya harus mengerjakannya. Itu dari tindakan di Bapak. Jadi ini hal yang sederhana yang saya bikin contohnya. Jadi kalau yang nggak mengerjakan PR juga, nambah verbal deh. Beli guru matematika atau di nggak gitu banyak lagi. Harus kita tanyakan alasannya. Sesuatu tindakan dari anak, termasuk kita guru, kita melakukan tindakan itu pasti beralasan ya kan? Gitu juga sih ya. Mungkin alasannya tidak masuk akal kita atau masuk akal, ya kita yang memilih. Gitu. Kita berupaya, kita ajarkanlah segitiga restitusi ini, mulai dari menstabilkan identitas supaya bergeser dia dari siswa yang gagal menjadi siswa yang berhasil. Itu tujuan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, itu sudah saya jelaskan tadi. Next book. Ya, langkah kedua juga validasi sudah. Yang ketiga, ya sudah menanyakan keyakinan kelas. Next. Ini tadi saya bilang tadi. Ini redaksinya sudah saya jelaskan. Kemudian penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi juga sudah. Next book. Ya, inilah saya udah ke Google Drive videonya. Itu linknya, ya, itu link aksi nyatanya. Oke, terus bro. Selain penerapan budaya positif di sekolah harus terus dilaksanakan, kita juga harus menyebarkan budaya positif ini. Iya. Jadi kalau kita sudah dapat budaya positif, kita juga harus menyebarkan, gitu. Supaya lingkungan di sekitar kita juga
menjadi positif. Kalau masih ada yang negatif, jadi bertolak belakang nantinya, ya kan? Kan kalau diubah positif negatif kan bertolak belakang. Kalau menolak ya, bertolak belakang. Kalau menolak, kita sewarkan rekan-rekan kita yang lain di lingkungan sekitar kita. Habis. Itulah pemaparan saya, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau menanyakan dari kawan-kawan. Pak, masih on ya? Ada berapa menit? 45 menit, Pak. 45 menit, berarti ada 15 menit lagi, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Mohon kesabaran Ibu Sri. Ada Bapak Ibu kira-kira yang mau menanyakan dari pemaparan saya tadi, dari segitiga restitusi, dari 5 tugas kontrol guru. Ya, bisa dibantu sama moderator mungkin. Iya, kepada Bapak Ibu guru yang ingin bertanya dengan materi yang telah disampaikan pada acara diseminasi budaya positif, kami persilahkan dua penanya. Kami persilahkan Bapak CM dengan Ibu MG. Yang pertama kami persilahkan Bapak Sando. Terima kasih kepada materi yang telah memberikan waktu. Ya, terima kasih kepada materi yang telah memberikan waktu. Perkenalkan, nama saya Catur Pendidikan Malau. Yang ingin saya tanyakan mengenai hal dari 5 tugas kontrol guru. Ya, yang menjadi pertanyaannya, dari 5 tugas kontrol guru, yang manakah yang paling efektif bagi kita untuk diterapkan di sekolah? Ya, sekian dan terima kasih. Ya, baik, terima kasih buat Pak Sando yang menanyakan. Langsung saya tanggapi Pak Ibu ya. Kalau ada nanti yang lain, ya langsung dibaca dia poinnya. Ya, ini dia 5 tugas kontrol guru. Bapak Ibu menanyakan dari kelima ini, mana yang paling efektif, yang paling baik kita terapkan? Menurut Bapak Ibu yang mana dari kelima ini? Apakah kita sebagai penghukum lebih baik? Tidak ya. Tapi yang lebih efektif atau lebih baiknya yang kita terapkan adalah sebagai manajer. Gitu. Walaupun kita belum sampai ke sini Bapak Ibu, tapi kita sama-sama coba kita naikkan derajat kita, kita naikkan tugas kita dalam mengontrol anak-anak. Kita sama-sama menuju sebagai manajer, ya. Iya, manajer. Kalau di poin yang ketiga juga itu sudah mantap itu. Sebagai teman juga udah bagus. Sebagai pemantau juga sudah, karena dia berdasarkan bukti data. Tapi yang paling baiknya kalau kita bisa menjalankan tugas kita sebagai manajer. Ya, jadi manajer itu bukan harus kepala sekolah, bos, pimpinan, tidak. Guru juga bisa sebagai manajer. Ya, apa yang mau di manage? Ya, siswa kita. Setidaknya kelas yang kita masuki, kita sebagai wali kelas yang kita ampu, seperti itu. Itulah jawabannya Pak Cem. Gimana kira-kira? Ya, saya terima kasih. Iya. Ya. Terima kasih. Kami persilahkan penanya kedua kepada Ibu Idris. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Immanuel Sinaga yang sudah memberikan pemaparannya yang sudah jelas. Tapi ada sedikit di sini Pak sebagai pertanyaan saya. Yang pertama itu dari tahapan segitiga restitusi tadi yang Bapak sudah paparkan itu, apakah harus semuanya kita terapkan sebagai pendidik di dalam menangani atau menyelesaikan masalah murid yang sering kita temukan di sekolah kita ini? Tolong diberikan penjelasannya Pak, supaya kita juga semakin paham. Terima kasih. Ya, ada tadi 3 tahapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Ibu MG menanyakan, apakah ketiganya itu harus kita jalankan? Ya, apakah ketiganya itu harus kita lewati dalam hal memproses siswa yang melakukan kesalahan? Ya, saya menjawab, saya jelaskan, ketiganya ini memang harus kita lewati Bapak Ibu. Ya, mau dia kesalahan besar, mau dia kesalahan kecil, mau berat, mau ringan. Kalau dibilang berat ringan, apa ukurannya ya?
nggak ada ukuran berat untuk kesalahannya, tapi kita bisa memilahnya. Ini ringannya ini. Contoh hal yang ringan, selain yang saya berikan tadi contoh yang tidak mengerjakan PR, mungkin mengganggu teman, ya. Contoh di kelas saya lah, itu si saya sebutkan aja namanya ya, si very good. Nah itu suka bikin keonaran dia, iya, membuat jahil teman-temannya. Kemudian saya pantau, ternyata bukan cuma 1-2 yang temannya, ikut yang di belakang, ikut samping kanan kiri. Berarti kita jalankan segitiga restitusinya, kita panggil seanak, kita upayakan jangan mempermalukan individu di depan umum. Maka bisa kita panggil waktu kita jam kosong, kita panggil si anak, kita stabilkan dulu identitasnya. Jangan langsung kita masuk ke memvalidasi tindakan yang salah. Taunya kau very good, bapak panggil kau sini. Rumahnya kau, rumahnya gara-gara kawan, kau yang rumahnya di sini biar keroknya. Kau yang bikin keributan sama teman. Jangan gitu. Tapi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, saya dengar kau suka bikin keributan. Merenung dia kan? Ya Pak, sampai ada pengakuannya. Baru kita stabilkan lah. Bapak juga pernah nanya siswa nak, seperti kau lagi bedalnya. Nah, berarti dia nggak merasa siswa yang gagal. Bah, berarti bukan cuma aku, Bapak ini juga. Nah, itu dia stabilkan identitasnya. Kemudian masuk diantaranya ke dalam dirinya, barulah kita validasi dan tindakannya. Mengganggu teman itu nak, atau kau diganggu teman musuh ya kau sudah Pak. Kenapa? Karena merasa terganggu Pak. Nah, berarti itu apa? Tindakan yang bagaimana itu? Tindakan yang salah. Berarti tindakan yang salah jangan lagi diulang. Baru kita kaitkanlah ke keyakinan kelas kita itu kita sepakati. Very good. Ada keyakinan kelas kita kemarin. Kau lihat dulu, kau baca dulu. Poin berapa itu yang kau langgar itu Pak? Tanya lah. Oh iya, itu rupanya poin ketiga contohnya. Ah, jadi dia tersadar sendiri. Kemudian kita minta lagi keyakinannya. Berarti kau sudah sadar? Bagaimana itu hari kemudian? Apakah kau bersedia mengubah sikap itu? Ya Pak, saya berjanji. Misalnya kita bikin berupa catatan, ya kan? Karena kita sudah jalankan sedikit restitusi, itulah catatan kita. Kita bikin tanggalnya, kita bikin catatan sama dia. Seperti itu. Mudah-mudahan ada perubahannya, ya. Dan saya rasa memang kalau kita mampu menjalankan ini jauh lebih efektif daripada metode marah-marah dengan ancaman, iya. Karena lewat ini ternyata anak itu merasa pribadi yang dihargai jadinya, ya, mendapatkan perhatian. Seperti itu saya rasa IPMG. Jadi ini tergantung beratnya. Kalau ringannya kesalahannya untuk menstabilkan identitas, bisalah kita waktunya hanya sedikit aja kita pakai. Tapi kalau kesalahannya yang berat, berarti menstabilkan identitas agak lama kita bikin. Kemudian validasi waktu apanya tindakan yang salah juga agak lama kita memprosesnya. Gitu. Jadi tergantung ringan dan berat kesalahan yang dilakukan oleh siswa kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mana tahu ada apa Ibu? Offkan dulu. Iya, kepada Bapak Ibu guru masih ada yang ingin bertanya? Ya, kami persilakan kepada Ibu MTR. Baik, terima kasih. Nah, sesuai dengan penjelasan Bapak Immanuel Sinaga tadi mengenai diferensiasi. Nah, artinya di sini dalam pembelajaran itu kita harus mengelompokkan bagaimana pengetahuan siswa itu kan Pak, di mana yang pintar, di mana yang sedang, di mana yang kurang. Nah, jadi kalau dalam hal pelaksanaannya ini Pak, nah misalnya kita buatlah ini Pak, siswa itu tentu akan merasa minder gitu Pak. Bagaimana ini solusinya Pak? Sekian dan terima kasih. Ya, saya coba jawab ya Bu. Dari kata different berbeda, berarti pelaksanaan pembelajaran itu berbeda, kita kasih ke si A, berbeda ke si B, berbeda ke si C. Dari mana kita tahu itu berbeda? Maka di awalnya kita sudah melakukan diagnostik awal namanya ya. Ibaratnya pretest, ya tes awalnya. Dari tes awalnya itu bisa kita lihat, oh berarti si A contoh di matematika udah lancar kali-kali, si B belum, si C ini sudah sampai ke pembagian pun dia udah mampu, gitu. Kemudian
di pertemuan berikutnya untuk proses pembelajaran bisa kita ambil nanti masing-masing di bidang studi kita ya Bu ya. Maka untuk pertemuan berikutnya, maka proses pembelajarannya pun kita lihatlah si anak ini, oh ini sudah bisa kali-kali, jangan lagi kita kasih pelajaran kali-kali. Kita naikkanlah pengetahuannya, mungkin ke bagi-bagi atau ke akar kuadrat atau perpangkatan. Si A ini tambah-tambah dia belum tuntas, jangan langsung kita bikin perkalian. Berarti kita kasih lagi soal dia, tambah-tambah baru dituntaskan. Itulah maksudnya pembelajaran diferensiasi dulu. Bisa berdasarkan kelompok boleh. Contoh, udah kita kelompokkan ini yang sudah lancar kali-kali. Maka yang sudah lancar kali-kali ini kita bagi ke kelompok yang belum lancar kali-kali, yang masih tambah-tambah. Bisa itu kita manfaatkan satu orang itu jadi tutor sebaya. Dialah mengajari siswa yang di kelompok yang tidak tamat, yang belum tuntas tambah-tambah ini. Gitu. Itu juga membantu tugas guru. Gitu. Daripada kita keliling kelompok, gitu ya. Kemudian kelompok yang lain juga, oh ini sudah masuk ke perpangkatan dia, akar kuadrat dia sudah mampu. Ini tadi perkalian aja masih, masukkan ke kelompok perkalian. Dia jadi tutor sebaya, seperti itu ya. Jadi memang bagus sekali kalau bisa kita jalankan pembelajaran diferensiasi. Cuma kan kalau kita setiap pertemuannya seperti itu ada negatifnya mungkin ya. Kendalanya di pelajaran kita iya materi kita jadi terlambat iya. Seperti itu ya Bu RT ya. Iya. Terima kasih. Iya, kepada Bapak Ibu Guru, apakah ada lagi yang ingin bertanya? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih. Sekianlah acara diseminasi budaya positif dari Bapak Immanuel Sinaga. Kita berikan aplaus kepada Bapak IS. Ya, penutup terakhir akan dibawakan doa oleh penutup dari Bapak IS. Setelah itu ditutup dengan doa. Ya, terima kasih Bapak Ibu buat kesetiaannya. Ya, kesediaannya selama berlangsungnya diseminasi budaya positif yang saya sampaikan. Kiranya sedikit hal yang saya sampaikan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Dan bisa kita ambil intinya, bisa kita terapkan pada proses pembelajaran kita, khususnya memulai tahun ajaran baru nantinya di bulan 7. Kalau ada kata-kata kalimat saya yang kurang pas, berkenan, yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya mohon maaf. Kalau ada kata-kata saya yang lebih, melebihi pasarian main, ya, melebihi rezeki buat kita semua. Kalau ada yang kurang, mengurangi penyakitlah dari tubuh kita. Saya akhiri. Terima kasih buat Bapak Wakil Kepala Sekolah. Ya, kita akhiri kegiatan kita yang dipimpin moderator lah. Iya, terima kasih. Sekian. Penutup akan dibawakan doa dengan Ibu N. Nafis. Pari sorot tara. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menutup acara kita ini, mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah atas
atas ridho dan kasih sayang-Mu kepada kami semua, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini mulai dari awal dan sampai akhir, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang sudah kami laksanakan pada pagi hari ini dengan lancar. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami agar kami dapat melaksanakan tugas kami dengan baik, ya Allah, menjadi teladan bagi siswa-siswi kami, ya Allah, sehingga mereka nanti bisa menjadi generasi emas yang cerdas, yang berakhlakul karimah. Ya Allah yang Maha Pengampun, kami sadar kami banyak melakukan kesalahan dan dosa, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kedua orang tua kami, ya Allah, sehingga kami nanti dapat melaksanakan tugas dengan baik dan benar, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Doa selesai. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang telah mendengarkan acara ini sampai dengan selesai. Jadi acara ini sah kita tutup pada jam 11.29. Oke, terima kasih Bu Jam, Mbak. Selamat.